Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nahdana labbaika ya man dallana wa hadana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang maha menatap, yang maha memperhatikan kita, yang maha menjaga kita, masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk menghirup udara secara gratis. Ini adalah satu nikmat yang begitu tidak ada bandingannya di dunia ini. Alhamdulillah ya. Makanya salah satu cara kita untuk menikmati fasilitas yang Allah berikan kepada kita adalah dengan apa? Dengan menggunakan sesuai dengan peruntukannya. Menggunakan sesuai dengan apa gunanya? Kayak mata nih, gunanya buat apa? Buat melihat Ustaz. Atau iya emang buat melihat, tapi ngelihat yang apa dulu? Ngelihat kebaikan, ya. Ngelihat keagungan Allah, kebesaran Allah. Itu yang baik-baik. Kalau yang kagak baik jangan dilihat. Ya, begitu juga dengan nikmat yang lain yang Allah berikan di rezeki kita. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk taat. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk maksiat. Kenapa? Ujung-ujungnya dapat laknat. Itu begitu. Ya, jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita usahain dan memang harus kita gunakan untuk taat. Jangan sekali-kali kita gunakan untuk maksiat. Kenapa? Kalau udah kita gunakan untuk maksiat, maka ujung-ujungnya hanya ada satu pilihan. Apa itu? Mendapatkan laknat. Mudah-mudahan semua kesempatan yang Allah berikan, semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan, bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehari-hari kita bertemu dengan banyak orang. Sehari-hari kita berkomunikasi, bergaul dengan berbagai orang, berbagai karakter. Lalu bagaimana sih yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian? Bagaimana yang Rasulullah ajarkan? Tuh, Masya Allah ya. Rasulullah contoh dalam berbagai hal, termasuk dalam keseharian, termasuk dalam hal kita bergaul. Gitu. Yang pertama, ketika kita bertemu dengan saudara kita, bertemu dengan teman kita, bertemu dengan guru kita, siapapun, yang pertama, sebelum kita berbicara hal yang lain, usahain dan emang harus kudu kita salam, mengucapkan salam. Bagaimana yang mengucapkan salam? Assalamu alaikum. Begitu. Jangan sampai kayak zaman sekarang atau bocil-bocil ngomongnya bukan assalamualaikum lagi, apa? Mikum. Tok 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 tok, mikum. Aduh, mikum. Apa artinya mikum? Assalamualaikum. Kalau mau lebih cakep, lengkapin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab waalaikumsalam. Cukup Ustadz, cukup. Yang penting kita jawab tuh salam. Tapi Allah memberikan sesuatu yang lebih indah kepada kita di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ketika wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika ada orang yang memberikan salam kepada kita, maka kita jawab bi tahiyyatin fahayyu fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kita jawab dengan yang lebih baik atau dengan yang semisal, sama intinya begitu. Ya, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Tuh, ada yang bilang assalamualaikum warahmatullah, kita jawab dengan lebih ada yang salam nih, assalamualaikum, kita jawab dengan yang lebih indah, waalaikumsalam warahmatullah. Ada yang ngirim salam sama kita, assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
Ada lagi tuh yang ngirim salam lebih lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiruh wa ridwanuh. Makin panjang makin ajib, makin panjang makin indah, makin panjang pun makin banyak keutamaannya. Kita jawab dengan yang lebih indah. Gitu. Salam ya. Jangan pelit-pelit salam. Jangan cuma ketika ketemu di dunia dunia maya juga begitu. Lagi WA, usahain mas sebelum ngechat salam, biar kata mau nagih utang kudu salam dulu, assalamualaikum. Jangan sampai zaman sekarang ya Allah buat salam aja ngetiknya susah amat, kagak mau salam, apa dia tulis P, kagak dibalas P, nggak dibalas panjang P, ambil bawah ada tuh ya. Harus cari yang ada manfaatnya. Yang pertama salam ketika kita bertemu dengan siapapun. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengajarkan ketika bertemu adalah kita berjabat tangan, atau kata lainnya mas salaman. Ya, salaman. Jangan sampai kita malu buat salaman. Kenapa? Ini diantara identitas kita sebagai muslim, salaman. Tuh, untuk mempererat tali silaturahim juga. Salaman itu salaman, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Yang laki sama laki boleh begini, perempuan sama perempuan boleh begini, laki sama perempuan kudu begini, jangan sampai nempel. Kesempatan atau nempel-nempel ya. Alasannya silaturahim Ustaz, ya silaturahim lagi gitu-gitu juga begini ya. Assalamualaikum, salaman ya, salaman. Emang kenapa sih Tat kudu salaman? Ini bukan sembarang salaman. Di dalamnya ada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukan cuma sekedar kita bersentuhan, bukan. Coba lihat guru-guru kita, para ulama, para masyayikh, para habaib ketika bertemu, bahkan ada di antara mereka yang ketika bertemu bersalaman ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah bikhair. Salaman, ngobrol masih salaman ya, bercanda masih salaman, masih nempel begini. Ketika mereka berpamitan, assalamualaikum, baru terlepas tuh tangannya. Emang kenapa? Itu guru-guru kita tahu, para ulama tahu bahwasanya ketika salaman bukan hanya sekedar bersentuhan kulit dengan kulit, tapi di dalamnya ada rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ketika seorang muslim, dua orang muslim bertemu, kemudian mereka berjabat tangan, Allah ampuni sebelum mereka berpisah. Begitu. Bahkan dalam riwayat yang lain, Allah ampuni, Allah gugurkan dosanya sebagaimana daun yang gugur yang turun dari pohon. Tuh, kurang baik apa Allah? Ya, dengan salaman aja, modal salaman bisa Allah gugurkan dosa kita. Maka jangan sampai kita malas bersalaman. Ketemu sama guru salam, ketemu sama orang tua salam, yang benar salamnya ya, salam. Ya, di sisi lain, selain kita menjalankan sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mendakwahkan sunnahnya Nabi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Setelah kita salam, senyum. Jangan pelit-pelit senyum. Biar kata punya utang juga kudu senyum. Ya, jangan kelihatan banget punya utang. Senyum aja, senyum. Tuh. Bisa jadi karena senyum yang kita berikan kepada orang, ada orang juga tuh yang lagi nggak semangat hidupnya. Ngelihat senyum kita, dia punya semangat hidup, punya semangat ibadah. Nah, siapa yang untung? Kita juga mendapatkan pahala daripada ibadah dia. Sebab apa? Dia kan semangat ibadah gara-gara kita tadi. Kita senyumin. Tuh. Makanya jangan sampai pelit ngelempar senyum kepada siapapun. Asal jangan ngelempar apa namanya? Lempar bunga sih boleh. Lempar bunga boleh, tapi jangan sama pot-potnya. Jangan sama pot-potnya ya. Senyum. Bahkan dahulu Rasulullah sampai memotivasi para sahabat ya, untuk menebarkan senyum kepada siapapun. Karena apa? Ada salah satu sahabat Nabi yang sampai dijamin masuk surga karena apa? Punya amalan istiqomah, di antaranya adalah menebarkan senyum, memaafkan siapapun yang menyakiti dia. Senyum, jangan pelit-pelit amat senyumnya. Senyum yang ikhlas, tapi senyumnya yang ikhlas, jangan senyum ada maksudnya. Dan jangan pilih-pilih juga. Giliran yang glowing, yang di glowing disenyumin. Giliran yang butek kagak disenyumin. Ya Allah, gimana mau dapat pahala? Siapapun senyumin ya, jangan pilih-pilih.
Insya Allah mudah-mudahan kita senyum tuh bukan membahagiakan orang lain doang, kita pun karena efek senyum kita bisa bahagia juga. Ya, jadi jangan lupa kita sedikit tapi kita amalkan. Insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kita ketika bertemu jangan lupa kita mengucapkan salam, berjabat tangan atau salaman, kemudian kita menebarkan senyum. Insya Allah mudah-mudahan dengan yang sedikit yang kita lakukan tadi bisa menjadi asbab kita dikenal dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.